Baitul Mukminin, terkhusus saudara saya akhirnya Ustaz Safi Wijaya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, jamaah sholat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan lebih kurang 1 jam, boleh? Enggak ya, bentar aja, kami juga untuk kuliah 70 menit dan 7 menit. Baik, Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Betul apa betul? Pak, ibu-ibunya kan? Di pojok ya, kan kelihatan ya. Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah. Doa yang kita sampaikan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di bulan Rajab. Lagi bulan Rajab udah kita doa. Biasanya doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Kan ya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Biasanya ibu begitu tuh, Bu. Ada yang bisa begitu? Doanya begitu kalau ibu tuh, kalau udah mau menjelang penutupan dari bulan Rajab udah dinyanyiin tuh. Doanya pakai lagu. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan berikan keberkahan di bulan Sya'ban, bahkan sampaikan aku pada bulan suci Ramadan. Ini alhamdulillah ya Allah sampaikan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Salah satu keberuntungan buat kita. Makanya orang-orang yang mau bertemu dengan Ramadan, dia persiapkan dirinya untuk berjumpa dengan bulan yang begitu agung. Ya Allah, dia persiapkan yang biasanya keramasnya seminggu sekali, dia siapin tuh keramas buat malam Sabtu kemarin dengan sampo yang terbaik. Bahkan ada yang juga siap persiapannya beli kain baru, koko baru, bener nggak? Ada yang beli koko baru, baju koko. Nggak ada di sini. Miskin amat. Nggak ya? Biasanya ada satu riwayat begitu. Kalau menjelang bulan Ramadan, dia persiapkan dirinya. Dia pakai pakaian baru, baju koko baru, kain baru. Ya Allah. Kenapa? Menghormati Ramadan. Luar biasa. Bahkan nggak kalah kurangnya yang biasanya kita jarang ke kuburan. Ini maaf nih. Biasanya kalau udah mau bulan puasa, ramaian mana sama makam? Ramaian mana makam sama mall? Lepas ke kuburan kali di sini. Enggak berziarah ya. Tapi biasa kita lihat tuh di makam Kemiri itu penuh itu. Saking kepengen bertemu dengan bulan Ramadan, yang kunjungin bapak ibunya yang udah meninggal dunia. Dia ziarah padahal udah sebulan sekali nih. Ya Allah, setahun sekali kata bapaknya, tumben lu kemari. Bah, begitu kita datang ke kuburan, kata bapaknya tumben lu kemari. Bapaknya tahu, kenapa? Orang yang datang ke makam, orang yang datang ke kuburan, yang meninggal itu tahu Pak. Bahkan ada satu riwayat ketika seorang ahli waris anak-anak almarhum atau almarhumah melakukan kejahatan, melakukan kerusakan, almarhumah tahu tuh apa yang dikerjakan oleh ahli warisnya. Makanya sembarangan. Tuh, ayo kalau saya orang tua, saya keluarga yang benar-benar meninggal dunia, ayo jalankan hidup sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan hidup apa yang telah diatur oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ramadan begitu agung. Bahkan Nabi mengatakan atakum Ramadan sayyidus syuhur fa marhaban bihi wa ahlan. Nabi yang nyuruh Pak. Di saat Ramadan datang kepadamu, maka sambut dengan penuh kegembiraan. Ahlan wa sahlan wa marhab. Ya Allah. Bahkan kita sering lagu dibaca juga. Ya Ramadan, ya Ramadan, inna ilaika bil ghufran. Ya Ramadan,
kesempatan Bapak Ibu sekalian. Allah berikan kesempatan buat kita yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Kalau tahun ini nggak mampu memanfaatkan dengan baik, kata Rasulullah, termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, makanya Pak, saya yakin yang hadir pada malam hari ini, yang mau sholat isya dan sholat isya Allah taraweh, termasuk semuanya orang yang girang dengan datangnya Ramadan. Benar apa benar? Benar atau benar Bapak girang nggak Pak bertemu dengan Ramadan Pak? Bu, senang nggak bertemu dengan Ramadan? Jawabnya takut. Kalau dibilang senang paling 2 hari doang dia taraweh, besok 3 hari 4 hari kalau lebih banyak ke mall, ke Tanah Abang biasa ibu-ibu mah. Ya Allah, kata Nabi bukan sekedar girang Pak, bukan sekedar sambut ahlan wa sahlan wa marhaban, bukan sekedar itu. Apa kata Nabi? Syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum syama wa sanantu lakum qiyam. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memfardukan, mewajibkan kepada hamba-hamba yang beriman syama, puasa. Ayatnya udah kita sering baca, ya ayyuhalladzina amanu, tadi baca imam kita, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dipertegas oleh Nabi. Syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum syiyama wa sanantu lakum qiyamah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memfardukan umat Islam yang beriman, yang mengatakan cinta sama Nabi, difardukan untuk puasa siangnya. Wasanan tulakum kiamah, dan aku, kata baginda Rasul, mengajarkan, mengajukan untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah. Kayak gini nih, sholat taraweh, malam pertama penuh, malam kedua penuh, malam ketiga penuh, malam keempat mulai tambah penuh, tambah ke belakang, tambah ke belakang, tambah ke belakang, 20 hari akhirnya habis. Biasa. Mana gembira kita? Padahal jelas tuh di bulan Ramadan nanti ada satu peristiwa, bukan peristiwa, ada satu yang luar biasa yang namanya apa? Lailatul Qadar. Berlomba orang tuh dari mulai tanggal 21 sampai dengan 29 berlomba mempersiapkan diri untuk bertemu dengan yang namanya Lailatul Qadar. Lu bagaimana bisa ketemu dengan Lailatul Qadar? Bagaimana bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar? Antara mulai awal Ramadan enggak kita persiapkan. Ayo, Bapak Ibu biasa di sini nanti ada itikaf ya, sesakti di masjid-masjid ada itikaf 10 hari terakhir, ada itikaf mengejar bulan, mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Nggak bisa Pak, mustahil Lailatul Qadar kita dapatkan kalau tidak dari awal kita perjuangkan untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Makanya dari awal, dari mulai tadi malam terus continue, laksanakan terus ibadah taraweh. Ya, baca Quran, ada tadarus. Setelah tarawih nanti ada tadarus. Malam qiyamul lail. Ya Allah, itu yang akan mendatangkan atau Allah datangkan bisa berjumpa dengan yang namanya Lailatul Qadar. Ya. Jadi sekali lagi kata Nabi, wasanantu lakum qiyamah. Aku anjurkan kalian untuk beribadah pada malam harinya. Man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban. Kuncinya siapa yang berpuasa, ya, siapa yang berpuasa dan siapa yang melaksanakan ibadah yang lainnya dilandasi imanan wahtisaban, karena iman dan karena berharap ridho Allah. Kalau bukan karena iman, nggak muncul, nggak akan berarti ibadah kita. Buktinya kalau tidak dilandasi dengan sepenuhnya dengan kata iman, maka tarawih kita makin lama makin sedikit. Padahal harusnya ketika kita bisa melihat saat-saat sholat tarawih di kota, di Makkah, di Madinah, semakin hari semakin penuh. Kalau di Indonesia beda, terutama di Jalan Kincir nih, semakin lama semakin keluar jamaahnya, sendalnya sampai keluar luar, habis. Alasannya pulang kampung, gitu ya. Ya Allah, ya. Kalau ingin berjumpa dengan Ramadan dengan yang namanya Lailatul Qadar, kejar dari sekarang. Kata Nabi itu tadi, iman dan wahtisaban. Landasannya karena iman dan mengharap ridho Allah. Kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Nanti orang-orang yang ibadah puasa dengan baik, orang-orang yang sholat tarawihnya dengan baik, tadarus Al-Qur'annya dengan baik,
yang melayani dengan baik. Setelah itu sebulan dia dapatkan dia lakukan ibadah puasa, kharaja min dzunubihi kayaumin waladun, maka Allah ampunkan, Allah habiskan, Allah hapuskan seluruh dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam diri kita, seperti kita baru terlahir dari rahim seorang ibu. Ya Allah, amin ya rabbal. Ayo, siap nggak Pak melaksanakan taraweh sampai nanti selesai sholat suci Ramadan? Ayo, dari sekarang Pak niatin, ya, dari sekarang niatin. Jangan cuma taraweh karena ikut-ikutan, karena janjian sama temen, karena janjian sama pacar, anak-anak muda. Yuk sholat di Baitul Mukminin dong, gitu. Tuh, penyemangatnya bukan itu, tapi landasannya iman, ya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yuk, lewat Ramadan yang alhamdulillah kembali Allah pertemukan dengan kita, yuk manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar nanti apa yang kita harapkan la'allakum tattaqun bisa terwujud dalam diri kita, bisa Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam semuanya taat kepada Allah, ketika umat Islam yang mengatakan cinta pada Nabi semuanya taat kepada Allah, taat pada aturan-aturan Allah, taat pada aturan baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya yakin dan saya yakin insya Allah yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, buat negeri kita akan Allah berikan sebuah negara yang gemah limpah ruah Nabi, nggak kayak sekarang banyak kezaliman, banyak macam-macam. Kenapa? Nggak bersandar pada Allah. Ya, ayo dekatkan diri kita, tanamkan jiwa kita untuk senantiasa takut kepada Allah dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran Karim, dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir kita semua ini, insya Allah Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah, istiqomah menjalankan perintah Rasulullah SAW, dan keluar dari Ramadan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.